Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri Pondok Pesantren Sabiqun Najah dimanapun berada, yang jelas kalian sedang di rumahnya masing-masing, adalah kita memulai pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Sedangkan al-buka babul istihbabil istima'i alal qiraati. Halamannya kalau di kitab yang lama yang ini ya, itu halaman 418. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah masami'a qalbi li zikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Babu istihbabil istima'i alal qiraati. Bab ini menerangkan tentang istima' alal qiraati, membaca Al-Quran dengan berjamaah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala berkata, Abi Hurairah, beliau mengatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yasluna kitaballahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah. Wa majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul suatu kaum, fi baitin, dari suatu tempat. Ini bisa di madrasah, bisa di rumah, mungkin bisa di tempat-tempat tertentu. Min buyutillahi, yaitu dari tempat-tempatnya Allah. Yasruna kitaballahi, mereka pada membaca kitab-kitab Allah. Wa yatadarasunahu, dan mereka pada membacanya kitab Allah. Tadarus kitab Allah. Bainahum, di antara kaum-kaum. Illa, melainkan nazalat alaihim, akan menurunkan Allah alaihim kepada kaum tersebut as-sakinatu, kedamaian. Jadi apabila kita berkumpul, kumpulnya mau di rumah, mau di madrasah, mau di masjid, mau di lapangan barangkali. Kemudian di sana kita bareng-bareng membaca Al-Quran, maka Allah akan berikan kepada jamaah tersebut as-sakinah, kedamaian, ketentraman. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan memberikannya rahmat. Wa hafassumul malaikah, dan memenuhi tempat dibacanya Al-Quran itu. Buyutillah, memenuhi buyutillah itu al-malaikatu, para malaikat. Artinya malaikat pun ikut berkumpul di situ, berjubal. Betapa beruntungnya kalau sekelompok orang bisa berjamaah baca Quran bareng-bareng, maka di sana akan terdapat bagi yang membaca itu, yang kumpul di sana, adalah ketentraman, kebahagiaan, kedamaian. Dan malaikat pun berjubah mengikuti menyertai mereka. Kemudian Allah akan
memberikan rahmatnya. Jadi kita kalau kumpul-kumpul, kumpulnya bukan sekedar berkumpul, tapi dibacakan dalam kumpulan itu ada zikirnya, ada doanya, ada baca Qur'annya. Maka bagi kumpulan tersebut akan dipenuhi oleh Allah dengan rahmatnya. Malaikat pun juga bersamanya, artinya mengikuti mereka dalam kumpulan tersebut. Maka betapa orang-orang yang berada sekitar itu akan mendapatkan ketentraman dari Allah, ketenangan dari Allah. Kenapa seperti itu? Itu karena memang kumpulannya kumpulan yang diridhoi oleh Allah. Jadi kalau kita berkumpul kemudian diridhoi oleh Allah, pasti yang didapatkan dalam kumpulan itu adalah rahmat Allah. Tidak ada orang kumpul-kumpul terus kegiatannya tidak diridhoi oleh Allah, pasti semuanya mendapatkan dosa. Kalau dosa pasti ada murkanya Allah. Ujung-ujungnya dosa itu kalau tidak ditobati akan melahirkan malapetaka bagi dirinya. Jadi dalam hal ini untuk kita, seringlah kita berkumpul berjamaah dalam rangka mengagungkan Allah, berdiri kepada Allah dan dibacakan Al-Quran. Maka setiap kita berkumpul kemudian kita mengadakan berjamaah baca Quran atau berjamaah zikir, berjamaah berdoa, maka kumpulan itu akan mendapatkan rahmat Allah, ridho Allah, dan yang luar biasa adalah ketentraman dalam kehidupan. Bab selanjutnya babu fadlil wudu'i. Babu fadlil wudu'i. Bab keutamaannya wudu. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Ini bisa sekali-kali juga bahasa kita aja ke daerah ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai jama-jama nu ariman, wahai orang yang beriman, idza kuntum ila sholati, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kamu sekalian, wa aydiyakum, dan basuhlah tangan-tangan kamu sekalian, ilal marafiq, sampai sikutnya, wamsahu biru'usikum, dan kalian mengusaplah biru'usihum, dengan rambut-rambut di kepalamu. Di sini mengusap kepalanya. Jadi sebetulnya yang dimaksud adalah mengusap rambut yang ada di kepala. Wa arjulakum, dan membasuh kepada kaki-kaki kamu sekalian, ilal ka'baini, sampai kepada mata kaki. Mata kaki, jadi kaki pun juga ada matanya. Kalau manusia matanya ada 3. 1 mata kepala, 2 mata hati, 3 mata kaki. Ini mata kakinya nih. Kalau mata kepala kadang-kadang merem, kadang-kadang melek. Mata hati selamanya melek, mata kaki selamanya merem. Kenapa? Sehingga peureung-peunah ya. Nah, jadi ini wudu di Quran aslinya adalah membasuh wajah, membasuh tangan sampai sikutnya, dan mengusap kepala, rambut kepala, wa arjulikum, dan membasuh kakinya tidak Ka'bah ini sampai ke mata kakinya. Ini wudu nih, wudu. Jadi kenapa sekarang wudu seperti ada yang lainnya? Nah, itu dikemas oleh ulama bahwa memang wudu itu dalam konsep-konsep ulama tertentu yang kita lakukan seperti begitu wudu itu. Karena wudu mungkin konsepnya Imam Syafi'i, konsepnya Imam Abu Hanifah memang ada yang berbeda dalam prakteknya, tapi intinya adalah
membasuh wajah, membasuh dua tangan sampai sikutnya, mengusap rambut kepala, dan membasuh dua kaki sampai kepada maksudnya sampai di sini adalah termasuk mata kakinya terbasuh, maka itu baru sah wudunya. Kenapa? Karena kullu ma la yatatimul wujub illa bihi fahuwa wajibun. Kalau tadi sampai ke sikut, artinya sikutnya kebasuh. Kalau kakinya sampai kepada mata kaki, artinya mata kakinya harus kebasuh. Sebab tidak akan sempurna tadi kewajiban kita membasuh tangan dan kaki kalau tidak ke bawah tangan sikutnya, kaki dua mata kakinya. Wa in kuntum junuban fatahharu, maka apabila kalian dalam keadaan junub, fatahharu, maka bersihlah kalian. Wa in kuntum mardo aw ala safarin, apabila kalian sakit atau dalam perjalanan, aw jaa ahadakum aw jaa ahadun, atau keadaan seseorang minkum di antara kalian minago iti halis buang berak, awalamas tumunisa, atau menyentuh perempuan, falam tajidu, maka tidak menemukan kalian menemukan air, fatayamamu, bertayamumlah, so'id dan toyiba, dengan so'id itu bisa tanah ya. Ada yang katakan turab. Apa itu yang dimaksud so'idan tanah? Di kita mungkin so'idan itu tanah toyiban yang bersih, yang bagus. Kalau di Saudi mungkin tanah itu sulit, maka so'id turab artinya kullu makana fi wajhil ardi, apa yang ada di permukaan bumi. Bisa pasir, mungkin bisa debu, bisa tanah. Famsahu biwujuhikum, maka mengusaplah kalian biwujuhikum, kepada wajah kalian, wajah-wajah kalian, wa idiyakum, dan tangan-tangan kamu sekalian, minhu ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirukum wa yutimma ni'matahu alaikum la'alakum tashkurun. Ma yuridullahu liyaj'ala alaikum, dengan cara ini Allah tidak bermaksud liyaj'ala alaikum, menjadikan kalian semuanya min harajin, dari kesulitan. Walakin, tetapi Allah yuridu, mengharapkan, liyutahhirukum, kalian suci, wa yutimma ni'matahu, dan supaya Allah menyempurnakan nikmatnya alaikum, baik kamu sekalian, la'allakum tashkurun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi bab wudu nanti kita bahas lebih lanjut di dalam hadis-hadisnya. Ini baru ayat-ayatnya yang ditampilkan dalam kitab ini, yang menerangkan pokok atau dasar-dasar wajibnya wudu. Nanti uraiannya kita dapatkan dari hadis ini. Ini ada ayat di sini, jadi di sini ada wudunya, di ayat ini ada tayamumnya. Nah, tayamum mungkin santri juga ada yang berpandangan kalau tayamum kan pakai tanah. Bagaimana kalau adusnya? Kita gulingan tanah gitu, atau memang seperti apa, nanti kita bahas dalam uraian hadis-hadis ini. Hadis pertama tadi ada Allah dengan cara seperti tadi, ada wudunya, ada tayamumnya. Jadi Allah tidak menyulitkan kita, tapi Allah menjadikan ini justru malah meringankan, supaya tidak ada kesulitan malah. Karena Allah bermaksud supaya suci, karena air tidak ada, ya harus dilaksanakan suci itu dengan apapun caranya. Ya bagaimana di sini kalau tidak air, ya tayamumlah pilihannya. Dengan tayamum ini bukan
Setelah Allah menyucikan kita justru supaya kita tetap mau melaksanakan ibadah sholat harus suci dulu. Sucinya bisa dengan wudhu, kalau junub bisa dengan mandi jinabah, ya mandi basah lah. Kalau orang sudah adus gitu tah, jadi kudu adus. Ada mandi biasa mah mandi, di mandi basah mah adus. Kalau orang Jawa mah ya mandi ya adus namanya. Kalau di Sunda beda lagi, kalau mandi basah adus, kalau nggak mandi basah itu bukan adus, mandi biasa. Itu kan istilah. Tapi kalau nggak paham, setiap adus itu kesana adus dari mandi dari jinabah, dari junub. Kalau orang Jawa setiap mandi ya adus. Alaikum la'alakum tashkurun, yang jelas kita supaya bersyukur kepada Allah. Ini yang kata-kata tashkuru ini. Jadi semuanya adalah kita harus mensyukuri nikmat Allah. Sampai dengan adanya tayamum pun itu adalah rahmat bagi kita. Justru dengan tidak ada air, ada pilihan lain, tayamumlah pilihannya. Dengan tayamum tetap kita bisa menjadikan suci untuk melaksanakan ibadah, sehingga kita justru malah menjadi lebih ringan lagi. Supaya apa? Kita bersyukur pada Allah. Dan memang syukur adalah merupakan suatu hal yang harus kita laksanakan. Malah kalau di dalam kitab Jam'u Jawami diterangkan asyukur mun'im fahuwa wajibun. Syukur nikmat itu hukumnya adalah wajib. Artinya bagi kita manusia tidak ada pilihan. Kalau nggak syukur dosa lah. Nah, kalau syukur selamatlah dia. Jadi hanya dua kemungkinan, syukur atau tidak. Bahkan kalau syukur ini ditambahkan dari rahmatnya, azidanakum. Kalau kufur nanti pasti menjadikan bumerang nih bagi dia. Dia dapat nikmat dari Allah, tetapi karena tidak bersyukur kepada Allah, justru nikmat itu akan menjadikan dosa baginya. Kalau istilahnya ada syukur, ada kufur. Ya kalau nggak syukur, kufur ya syukur. Ya. Nah, syukur ini seringkali orang mudah mengatakannya, tapi mungkin nggak ngerti, nggak paham cara bersyukur seperti apa syukur itu sih. Apa cukup alhamdulillahirobbilalamin, ya itu juga bagian. Tapi ada yang lebih mendalam. Jadi ini perlu diketahui bahwa syukur itu ada 3 macam. Satu, asyukru bilisan, wabinya mati rabbika fahadits. Jadi syukur dengan lisan, termasuk mengatakan alhamdulillah. Tapi kita alhamdulillah pun juga kadang-kadang belum jelas. Ya ucapannya alhamdulillah, tapi hatinya nih kemana nih, sasarannya alhamdulillah ini. Nah itu, jadi alhamdulillahnya kepada Allah yang Allah telah memberikan kepada kita karunia nikmat. Nikmat yang mana? Oh segala nikmat aja. Karena kita rasakan kan seringkali nikmat itu dari sisi kita, misalnya dapat rezeki, ada yang memberi, itu kan dari Allah. Berarti nikmat yang dapat itulah kita syukuri kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Mungkin ini pemberian Allah. Berarti kalau ke Allah, alhamdulillah ya Allah ya Wahhab. Kita mendapatkan kasih sayang dari seseorang, syukuri kepada Allah. Ini nikmat dari Allah. Alhamdulillah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Itu nikmatnya seperti begitu. Itu namanya asyukur bil lisan. Kalau asyukur bil jinan ini adalah syukur dengan pengakuan hati bahwa ini dari Allah. Kita seringkali lupa bahwa yang kita dapatkan itu anugerah yang kita dapatkan. Apapun yang menjadikan kita bangga atau bahagia, seringkali kalau memang asli perasaan kita awalnya nggak ada, yang ada adalah akunya. Ini nggak bersyukur orang ini. Jadi di dalam hati pengakuan. Syukur ini dalam hati ada pengakuan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Sebenarnya Allah itu di dalam pengakuan dalam hatinya. Kalau yang ketiga ada asyukru. Asyukur bil arkan, syukur dengan arkan. Nah, karena itu mungkin kalau rezeki ya dengan harta itulah. Kalau dengan nikmatnya kita rasakan, bersyukurlah dengan arkan itu, dengan apa yang ada pada diri kita. Kita beri mata oleh Allah nikmat, syukur dengan mata. Kita beri tangan oleh Allah, syukur dengan tangan.
kita diberikan kaki, maka syukurlah dengan kaki, dengan cara dipergunakan kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ulama mengatakan asyukru sarful abdi jami'a ma'an amallahu ilaihi la makhluqa li ajri. Syukur itu adalah seorang menggunakan apa yang Allah berikan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah, itulah yang masukkan di sini supaya kita bersyukur kepada Allah. Syukur itu yang mana diantaranya yang tadi itu, dengan tiga kategori syukur maka barulah seorang anak manusia menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, selamat insya Allah, dan mendapatkan nikmat lagi yang baru atau bertambah nikmatnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ummati yud'auna yaumal qiyamah gurran muhajjalina min asaril wudu'i faman istata'a minkum ayutila guratahu falyaf'al. Muttafaqan. Para hadis rahimakumullah, saya kira untuk pengajian hari ini cukup sekian, dan insya Allah kita lanjutkan pada pengajian berikutnya. Baru Qurannya dia belum ngajinya karena waktunya yang sudah cukup lah, supaya tidak ngantuk nih. Kalau panjangan biasanya suka ngantuk, kalau sedikit ya ngantuk juga sih. Kalau yang ngantuk aja. Yang jelas itu ya yang bisa saya sampaikan pada ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pengajian yang berikutnya. Nanti hadis yang artinya belum kita bahas, belum kita terjemahkan karena waktu ini sudah cukup. Insya Allah pengajian yang akan datang kita mulai dari hadis ke-1 tentang wudhu. Kiranya itu saya bahwa yang biasa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, kerjasamanya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita panjang umur, sehat, selamat, berkah, soleh, dan semua kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hali wa ni'mah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.